Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, umat Islam ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan. Umat Islam ibarat satu tubuh. Jika salah satu dari anggota tubuhnya merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga turut merasakannya. Itulah gambaran kesatuan dan kesolidan bahwa umat Islam itu bersaudara. Seyogianya kaum muslimin untuk saling membantu, saling menyokong dalam hal kebaikan. Kita boleh berkompetisi, tetapi ketika ada orang yang sangat membutuhkan, maka pada saat itu saudaranya yang juga beriman itu harus membantu. Dalam ajaran Islam, tidak hanya persoalan menjalani atau menjalin relasi baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalamnya ada ajaran kepada kita untuk senantiasa mengukuhkan relasi sesama umat manusia. Salah satu sabda Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan banyak nilai manfaat buat orang lain. Kelirulah kiranya ketika ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri, puas dengan hanya beribadah, sementara abai akan silaturahmi kepada sesama manusia. Suatu saat di masa Rasul, ada seseorang yang ia perhatikan hanya bermukim di masjid selama beberapa hari. Kerjanya nginap di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak sholat sunnatnya, memperbanyak doanya, berpuasa di siang harinya, dan seterusnya. Rasulullah pun setelah memperhatikan beberapa hari, bertanya kepada sahabat yang lain, siapa gerangan orang itu? Sahabat yang lain pun menjawabnya, si fulan. Apakah, kata Rasul, orang itu punya istri dan anak-anak? Apakah orang itu punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian diri dan keluarganya? Sahabat pun menjawab, betul wahai Rasul, orang itu punya istri dan punya beberapa anak, bahkan anaknya masih kecil-kecil. Ia pun rela meninggalkan aktivitas keseharian demi bermukim di masjid ini dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Rasul bertanya lagi, siapa yang menghidupi keluarganya, anak dan istrinya selama ia bermukim di masjid ini? Sahabat menjawab, ia memiliki seorang saudara. Saudaranya itulah yang menghidupi kehidupan istri dan anak-anaknya selama ia bermukim di masjid ini. Sontak Rasulullah merespon bahwa saudaranya itu jauh lebih baik ketimbang ia yang hanya mukim di masjid ini, sementara ia melupakan, mengabaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Kita menjadi seorang yang beriman tidak boleh lepas dari tanggung jawab sosial kita. Ajaran Islam tidak menghendaki
seseorang itu menjadi pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Seseorang yang menjadi kepala rumah tangga tentulah punya tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian anak dan istrinya. Bahkan seseorang diminta untuk tetap menjaga relasi baiknya kepada tetangganya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada teman-teman sejawatnya, kepada semua orang. Kita tidak boleh memutuskan silaturahmi kepada siapapun dengan alasan agama. Bahkan di dalam sholat pun masih ada unsur sosial di dalamnya. Rasulullah SAW pernah mengimami sholat subuh. Lalu terdengar suara tangisan bayi yang raung-raung seolah tak mau berhenti. Maka Rasulullah pun meringankan bacaannya, memperpendek sholatnya. Setelah selesai sholat, ada seorang sahabat mendekati Rasul seraya bertanya, apa gerangan Rasul memperpendek bacaan sholatnya? Tidak seperti biasanya. Rasul pun balik bertanya, apakah engkau tidak mendengar suara tangisan bayi ketika kita sholat berjamaah subuh tadi? Kalau saya tidak memperpendek bacaan sholatku, maka anak itu akan semakin meraung-raung. Ayah anak itu ikut sholat jamaah bersama kita tadi. Dari peristiwa ini, kita ambil pelajaran bahwa beragama sangat-sangat mementingkan yang namanya relasi sosial. Dalam agama kita dilarang untuk tidak baku omong, saling benci satu sama lain, tidak mau bertegur sapa. Barang siapa yang tidak bertegur sapa di atas 3 hari sesamanya muslim, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Bersilaturahmi itu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Bersilaturahmi berarti memperpanjang usia, kata salah satu riwayat dari Rasulullah. Artinya rezeki kita semakin bertambah karena pintu rezeki itu boleh jadi datang dari saudara-saudara kita yang dipupuk oleh silaturahmi. Sadarlah, camkanlah baik-baik bahwa beragama itu tidak sekedar membaikkan diri kita, tetapi beragama itu harus membaikkan orang lain. Semakin kita memupuk silaturahmi, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang tinggi kadar ketakwaannya justru semakin meluas silaturahminya, semakin berkualitas silaturahminya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa menjaga silaturahmi kepada banyak orang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.